Timnas Indonesia U23 kembali mencetak sejarah baru di Piala Asia U23 2024. Mereka lolos ke semifinal setelah menundukkan tim raksasa Korea Selatan dalam perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 26 April 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, duel ini berakhir dengan skor 2-2 di waktu normal. Timnas Indonesia U23 dua kali unggul lewat gol Rafael Struijk, 15, dan 45-3. Tapi, Korea Selatan dua kali punya menyamakan berkat gol bunuh diri Komang Teguh, 45, dan Jeng Sanbin, 84. Terhentinya tradisi Korsel lolos Olimpiade 2024. Menariknya, kemenangan ini membuat Korea Selatan menghentikan tradisi lolos ke Olimpiade. Korea Selatan selama ini menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Mereka juga menjadi langganan untuk lolos ke Olimpiade. Timnas Korea Selatan tak pernah absen berlaga di Olimpiade sejak 1984. Mereka bahkan mampu meraih medali perunggu pada Olimpiade 2012 yang digelar di London, Inggris. Tradisi selama 40 tahun itu akhirnya mampu dipatahkan oleh Timnas Indonesia U23. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi mereka. Terlepas dari itu, ada 3 faktor kunci kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan yang mengundang decak kagum sepanjang laga. 1. Agresivitas makin rapi. Timnas Indonesia U23 justru menunjukkan agresivitas dalam menghadapi tim lawan. Terbukti, gol Rafael Struijk yang membuka keunggulan tercipta lewat proses yang ciamik diawali dengan sejumlah tembakan yang membentur pemain lawan. Sayangnya, Komang Teguh sempat melakukan gol bunuh diri dan membuat skor 1-1. Namun, Timnas Indonesia U23 tidak patah arang. Berkat umpan lambung Ivar Jenner, Rafael Struijk menambah koleksi golnya. Dalam posisi menyerang, mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Umpan-umpan pendek dalam upaya menekan juga mampu menekan Korea Selatan U23 yang kelabakan dengan skema serangan Garuda Muda. 2. Mental pemenang. Korea Selatan U23 sempat unggul dulu lewat bola hasil tendangan keras kaki kanan Lee Kang-hee dari luar kotak penalti menghujam deras gawang tim Garuda Muda. Tapi, setelah mengecek VAR, wasit Son Evans menganulirnya karena terjadi offside. Hal itu rupanya semakin membuat Timnas Indonesia U23 lebih agresif. Gol bunuh diri Komang Teguh pun tidak membuat mental anak asuh Shin Tae-yong menurun, justru mereka semakin ofensif dalam menyerang. Pertarungan sengit selama pertandingan membuat level permainan kedua tim berada di posisi yang sama. Korea Selatan U23 pun lebih banyak menghadapi tekanan, apalagi setelah bermain dengan 10 pemain saja. 3. Hernando jago menepis penalti. Kiper Hernando Ari sempat menuai pujian berkat menepis eksekusi penalti saat melawan Australia U23 di fase grup. Kemampuan itu masih ditunjukkannya di perempat final, dan kali ini yang dihadapi Korea Selatan. Hernando tercatat melakukan 2 kali tepisan dalam babak adu penalti, yakni sepakan Kang Sang-hyun dan Lee Kang-hee. Dia sangat cermat dalam membaca arah tembakan pemain lawan. Adu penalti sendiri dilakukan oleh kedua tim sampai 12 kali, artinya ada 11 pemain berbeda di Timnas Indonesia yang maju. Dan Korea Selatan U23 terpaksa cuma punya 10 personel karena sempat terkena kartu merah. Nah, salah satu pemain Korea Selatan U23 yang menjadi eksekutor penalti 2 kali adalah Lee Kang-hee. Tembakannya yang kedua, atau penentu, mengarah ke kiri gawang dan sukses dimentahkan Hernando. Hernando sendiri juga maju sebagai eksekutor ke-10. Tendangannya mengalir deras mendatar ke sisi kanan gawang Korea Selatan U23 dan gagal dibendung.